السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, Tunku Imum Syik, Tunku Imum Gampung, Bapak Gesyik dan segala aparatur desa, ayah bunda yang saya cintai, marilah pertama-tama yang paling utama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat menghayat. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita walaupun mereka bertempat tinggal sangat dekat dengan masjid, mendengarkan suara panggilan kesuksesan di setiap saat, namun mereka tidak ada sebuah kesadaran untuk melangkahkan kakinya untuk melaksanakan panggilan tersebut. Ini adalah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga senantiasalah kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan tersebut dengan melakukan berbagai macam kesalehan-kesalehan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini, maka kita tidak tahu harus membacakan apa pada saat kita melaksanakan salat subuh tadi, dan kita tidak tahu harus mengeluh seperti apa kepada Allah. Dan kita pada saat ditimpa dengan berbagai macam permasalahan, pada saat melaksanakan, pada saat kita hidup di atas dunia ini, maka kita tidak tahu harus menyampaikannya bagaimana. Ini adalah salah satu di antara sekian banyak hikmah diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Dan Rasul sendiri mengatakan bahwasanya lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Siapapun yang berpegang teguh terhadap apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, lailuha kanahariha, maka pada saat dia sedang berada di dalam malam yang gelap, akan tetapi dia berada dalam keadaan terang benderang. La yazighu anha illa halik, dan seseorang tersebut tidak akan pernah dia itu akan tersesat apabila dia mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasalah dengan berbanyak selawat kepada baginda. Ada rasa enggan untuk mengucapkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ungkapan tuanku. Ada beberapa orang saat mereka hidup di atas dunia ini enggan untuk mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan kata-kata sayyidina. Akan tetapi nanti kelak di hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, sungguh demi Allah kita akan mencari sosok beliau, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling tinggi derajatnya, dan semuanya akan mencari beliau, akan meminta syafaat kepadanya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma lana alla natawakkalu 'ala Allah wa qad hadana subulana
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan sebuah ungkapan ketakwaan dari para sahabat pada saat mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang dirasakan oleh para sahabat itu tidaklah seperti yang kita rasakan hari ini. Bahkan Islam yang kita dapatkan hari ini, kenikmatannya itu adalah dikarenakan perjuangan para orang-orang terdahulu, perjuangan para sahabat, tabi'in, para ulama, sehingga sampailah ilmu tersebut kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan estafet dakwah ini. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wa ma lana alla natawakkalu 'ala Allah. Apa yang membuat kami ini tidak akan bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Allah telah memberikan hidayah, jalan untuk menelusuri kehidupan ini. Wala nasbiranna 'ala ma adzaytumuh. Dan kami akan bersabar terhadap apapun siksaan, apapun ujian yang mereka berikan kepada kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah lah semua orang itu akan bertawakal, menggantungkan dirinya kepada Allah, sebaik-baik tempat menggantungkan diri. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran penting yang ini semoga menjadi ibrah kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Yang pertama sekali, ada dua hal yang dinamakan dengan hidayah di dalam kehidupan ini. Yang pertama sekali adalah hidayah bil irsyad atau bil ilm. Yang kedua adalah hidayah bil taufiq. Hidayah bil irsyad itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh BKM Masjid Al-Hikmah ini, berupaya mengadakan pengajian. Ini adalah sebuah upaya untuk memberikan hidayah kepada semua masyarakat yang berada, baik berada di Sunda maupun di sekitarnya. Diberikanlah fasilitas keilmuan, sehingga apa? Sehingga pada saat orang yang belum mengetahui tentang ilmu, mereka bisa mengakses informasi tentang ilmu tersebut. Mereka bisa mendatangi majelis ilmu yang diadakan di masjid ini. Inilah yang dinamakan dengan hidayah bil irsyad. Dan yang kedua itu adalah hidayah bil taufiq. Hidayah bil taufiq itu adalah hidayah yang diberikan langsung oleh Allah, dan tidak semua orang itu akan mendapatkan hidayah bil taufiq seperti itu. Hanya orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang memang diberikan spesial oleh Allah. Salah satu di antara mereka itu adalah Umar bin Khattab. Ini merupakan di antara orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW pada saat Islam membutuhkan kekuatan untuk membela agamanya. Maka pada saat itu Rasul meminta kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam dengan masukkanlah dua Umarain, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Hisham itu adalah Abu Lahab. Dia adalah orang yang paling keras menentang Islam. Nama lain daripada Abu Jahal itu adalah Umar bin Hisham. Maka jangan pernah sekali-sekali Bapak Ibu memberikan anaknya dengan nama Umar bin Hisham, karena itu adalah nama lain dari Abu Jahal. Maka berilah nama yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk dalam keadaan Islam pada saat dia mendengarkan saudara kandungnya perempuan masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka pada saat itu dia mendengarkan dari balik pintu rumah adiknya. Pada saat dia mendengarkan sesuatu sedang dibacakan oleh adiknya beserta suaminya, maka dia dobrak pintu tersebut. Pada saat dia dobrak, ya, maka dia melihat adiknya sedang membaca sesuatu dan memegang sesuatu, dan dia ingin merebut mushaf pada saat itu dalam bentuk lembaran. Maka adiknya menentangnya. Bayangkan, dulunya mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat antara Umar dengan adik perempuannya. Akan tetapi dikarenakan ajaran agama ini, kecintaan adiknya terhadap Allah dan Rasul itu dibuktikan dengan menantang abangnya. Abangnya itu terkenal dengan seorang penguasa, seorang preman di Mekah. Namun dia berani menantangnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Umar? Pada saat dia ditentang oleh adiknya, lalu ditamparlah adiknya, sehingga muncratlah darah dari bibir adik perempuannya.
Maka disitulah hati Umar terenyuh melihat saudara kandungnya meneteskan darah. Maka pada saat itu dia bertanya kepada adiknya, apa yang engkau baca? Lalu dijelaskanlah bahwasanya yang kubaca ini adalah ayat suci Al-Quran. Dan pada saat dia ingin menyentuhnya, maka adiknya mengatakan, tidak, engkau tidak dalam keadaan suci. Maka pada saat itu Umar mandi untuk bisa mensucikan dirinya. Ini menunjukkan sebuah peradaban yang sangat luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Orang-orang kafir, orang-orang Eropa, mereka tidak tahu cara mandi, mereka tidak tahu cara beristinja, mereka tidak tahu cara bersuci, kecuali setelah datangnya peperangan salib dan mereka melihat langsung bagaimana hammam, bagaimana toilet, bagaimana kamar mandi umat-umat Islam. Saat mereka melihat orang-orang muslim melakukan peperangan salib tersebut, mereka sudah difasilitasi dengan toilet-toilet, dengan sauna-sauna. Disitulah orang-orang Eropa baru mengetahui bagaimana cara bersuci. Namun lihatlah bagaimana Umar dulu, bahkan sebelum dia masuk Islam, pada saat adiknya mengatakan bahwasanya bersucilah engkau wahai abangku, maka dia melakukan mandi besar. Ini menunjukkan bagaimana peradaban orang-orang Islam. Islam mengajarkan kepada kita segala aspek dan lini kehidupan ini. Perjuangan Umar itu sangat luar biasa, termasuk ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Pada saat Umar mendengarkan thullatsun minal awwalin wa qalilum minal akhirin, nanti Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat nanti hari akhirat, itu sepertiga saja di antara orang yang pertama, generasi pertama yang akan masuk Islam. Bayangkan kalau seandainya populasi pada masa Rasul itu hanya 1 juta jiwa, maka yang masuk Islam itu, yang masuk dalam surga itu hanya sepertiga. Maka pada saat Umar mendengarkan ayat tersebut dibacakan, lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana dengan nasib umatmu nanti yang mereka hidup di Cunda ini, mendengarkan ayat ini, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan dimasukkan juga ke dalam surga? Sungguh populasi mereka nanti akan sangat banyak. Maka turun ayat yang berikutnya, yaitu wa thullasum minal akhirin, dan sepertiga umat nanti di akhir zaman, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini diantara bagaimana kehebatan Umar. Sehingga di dalam sirah Ibnu Hisham dijelaskan beberapa riwayat, Umar itu adalah salah seorang hamba yang kasyaf, hamba yang bisa tanpa ada batasan waktu dan ruang. Suatu hari pada saat Umar sedang berkhutbah Jumat di Madinah, beliau itu sedang di atas mimbar. Lalu beliau menyuruhkan kepada orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yang sedang berperang di jalan Allah. Beliau menunjukkan, ayo pindah ke sebelah sana bukit, pindah sebelah sana bukit. Orang-orang di Madinah pun terheran melihat Umar berbicara dengan siapa. Ternyata beliau bisa memberikan arahan kepada umat Islam yang sedang berjuang berperang di jalan Allah, yang jaraknya sangat jauh dari Madinah. Hal yang sama ditunjukkan oleh Umar pada saat Mesir, pada saat itu di masa Amr bin As, khalifah di Mesir pada saat itu. Mesir setiap tahunnya itu akan meluap air sungai Nil, sehingga tradisi orang-orang Mesir pada saat itu, mereka akan menyembelih anak gadis yang paling tercantik untuk dicampakkan kepalanya ke dalam sungai Nil. Agar apa? Agar tidak meluap lagi sungai Nil tersebut. Lalu Amr bin As mengirim surat kepada Umar, wahai Umar, di sini ada sebuah tradisi kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Mereka menjadikan manusia sebagai tumbalnya. Sehingga apa? Sehingga air tidak akan meluap lagi. Maka pada saat itu Umar menuliskan sebuah surat. Wahai Nil, jika memang engkau itu adalah makhluk Allah, mulai hari ini jangan pernah lagi engkau meluap. Maka Umar mengatakan kepada Amr bin As, campakkan suratku ini ke dalam sungai Nil. Maka mulai hari itu Nil tidak pernah lagi meluap. Begitulah di antara sosok manusia-manusia yang mendapatkan hidayah bitaufiq dari Allah. Dia didoakan oleh Rasulullah SAW untuk memperjuangkan dedikasinya untuk melanjutkan estafet dakwah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sosok yang kedua,
pada saat kita menceritakan hidayah bil irsyad, yaitu adalah sosok pemuda yang paling ganteng di Mekah. Hidayah bil irsyad ini adalah hidayah pada saat seseorang anak muda tersebut mendengarkan adanya seorang yang mengajarkan agama yang benar, dan mereka mulai proses pembelajaran di sebuah rumah yang dinamakan dengan Darul Arqam. Maka pada saat itu pemuda tersebut ingin mencari informasi. Tak ubahnya pada saat kita mendengarkan ada pengumuman gerakan subuh Selasa di Masjid Al-Hikmah Junda, maka orang tersebut pergi kemari untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Pemuda tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu bi Makkatin ahadan ahsanu limmah wala arqa hulyah wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Ini adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang gagah. Kalau dalam bahasanya hari ini adalah pemuda yang perlente, rambutnya klimis, limmah. Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya, "Ma ra'aitu bi Makkatin ahadan." Aku tidak pernah melihat satu orang pun anak muda di Mekah ahsanul limmah. Dia mempunyai rambut yang sangat bagus, sangat klimis orangnya. Wala arqa hulyah. Dan dia mempunyai pakaian yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Sehingga apa? Lelorogan yang berada di kota Mekah apabila lewat anak muda tersebut, Mus'ab bin Umair, maka apa yang terjadi? Orang semuanya akan mengetahui bahwasanya barusan yang lewat tadi itu adalah Mus'ab bin Umair. Dari aroma parfum yang dia gunakan, itu merupakan menandakan ciri khasnya. Begitu juga Mus'ab itu menjadi fitnah bagi gadis-gadis Mekah. Hari ini betapa banyak perempuan itu menjadi fitnah bagi laki-laki, tapi pada masa itu Mus'ab itu menjadi fitnah bagi para wanita di Mekah. Begitulah ketampanannya. Pada saat beliau mendengarkan bahwasanya ada ajaran agama yang benar ini, beliau mulai belajar dengan Rasulullah dan bersyahadat dengan Rasulullah. Dan beliau diuji dengan berbagai macam ujian. Semua fasilitas yang diberikan oleh ibundanya itu ditarik oleh ibundanya. Sehingga apa? Sehingga Mus'ab itu menjadi seorang anak muda yang memang kere. Pakaiannya lusuh. Kehidupannya itu berubah total. Bahkan beliau itu disiksa oleh ibundanya. Sehingga apa? Sehingga beliau itu untuk menyelamatkan imannya, beliau itu harus berhijrah. Harus pindah lokasi tempat tinggalnya. Pergi ke Habsyah selama 2 kali. Ini merupakan perjalanan bagaimana kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair. Ada hal yang menarik yang diungkapkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami' Tirmizi. Di situ diungkapkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu, an Ali radhiyallahu anhu qala, inna la julusa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berada di dalam majelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina Mus'ab bin Umair. Lalu pada saat itu lewatlah Mus'ab bin Umair. Ma alaihi burdat lahu marqu'atun biqurub. Baju yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair itu adalah baju burdah, baju wol yang sudah berbulu dan penuh dengan tampalan. Bayangkan, dulu di Makkah setiap dia lewat itu pasti diketahui. Bahkan harga bajunya itu ratusan ribu dinar. Hari ini pada saat suatu hari di Madinah, di dalam majelis ilmu, Ali mengatakan lewatlah Mus'ab dan beliau melihat bahwasanya bajunya itu adalah baju wol yang berbulu dan penuh dengan tempelan. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladzi kana fihi. Maka pada saat Rasul melihat Mus'ab dengan kondisi penampilan seperti itu, maka Rasul menangis. Meneteskan air matanya melihat bagaimana sosok perubahan seorang anak muda yang dulunya kaya, yang dulunya sangat-sangat klimis, hari ini dikarenakan ingin membela, dikarenakan perjuangannya kepada agama Allah ini, maka kondisinya sangat berubah total.
Inilah yang membuat Rasul meneteskan air matanya kepada salah seorang sosok pemuda yang teguh, konsisten memperjuangkan agama Allah ini. Hari ini, siapa di antara kita yang sudah memperjuangkan ajaran agama Allah ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka rela meninggalkan dunia, kemergelapan dunia ini, kemewahan dunia ini. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa dinikmati Islam ini oleh generasi kita hari ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk memperjuangkan agama Allah ini? Sejauh mana kita telah mendidik anak, istri kita? Sejauh mana kita telah mengingatkan suami-suami kita? Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Lihatlah bagaimana perjuangan para sahabat. Para sahabat itu berjuang sehingga diungkapkan di dalam Al-Quran bahwasanya ujian yang diterima oleh mereka itu hingga bergoncang diri mereka. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalawna min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Apakah kita mengira begitu mudah masuk ke dalam surga? Sebagaimana belum diuji oleh orang-orang terdahulu para sahabat. Mereka itu diuji dengan kelaparan. Diblokir ekonomi mereka. Krisis ekonomi melanda bukan satu hari, tahunan. Sehingga mereka harus mengkonsumsi daun. Agar apa? Agar Islam ini bisa kita nikmati hari ini begitu indahnya. Ini adalah perjuangan dari orang-orang terdahulu. Ini adalah perjuangan yang harus kita sambut, estafet dakwah tersebut. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan pencerahan kepada generasi setelah kita, agar mereka juga bisa menikmati nikmatnya Islam sebagaimana yang kita nikmati hari ini. Di dalam tafsir Qurtubi diriwayatkan oleh Baihaqi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ansarafa min al-Uhud. Mus'ab bin Umair itu meninggal pada saat syahid beliau itu di dalam peperangan Uhud. Dan syahidnya itu sangat luar biasa. Diungkapkan di dalam kitab Al-Maghazi. Beliau itu syahid pada saat memegang rayatul Islam, memegang bendera Islam. Pada saat beliau memegang dengan tangan kanannya, lalu ditebas tangan kanan beliau. Lalu beliau mengambil bendera Islam itu dengan memegang dengan tangan kiri, lalu ditebas kembali tangan kirinya, sehingga dipeluk bendera tersebut, lalu ditusuk. Pada saat ditusuk itu meninggallah, syahidlah Mus'ab bin Umair. Pada saat itu orang yang membunuh Mus'ab tersebut mengatakan, "Laqad qataltu Muhammad." Aku telah membunuh Muhammad. Dikarenakan apa? Orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itu adalah Mus'ab bin Umair. Dengan bangganya dia mengatakan, "Laqad qataltu Muhammad." Maka pada saat itu Rasul melihat semua syahid dalam perang Uhud tersebut itu dijejerkan oleh para sahabat. Dan pada saat Rasul melihat bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair, kain kafannya itu tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Apabila ditarik ke atas maka akan terbuka kakinya, apabila ditarik di bawah maka akan terbuka kepalanya. Inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf sewaktu mengingat kisah ini beliau selalu menangis. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku senantiasa meneteskan air mata apabila melihat kondisi Mus'ab bin Umair pada saat syahid di dalam perang Uhud. Dia itu adalah anak muda yang penuh dengan kekayaan, akan tetapi hijrah, meninggalkan jahiliyahnya untuk membela agama Allah." Inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf pada saat mengingat kisah ini beliau akan selalu meneteskan air matanya. Maka pada saat Rasul melewat di depan jenazahnya, maka Rasul membacakan ayat Al-Quran, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbah." Inilah ungkapan dan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mus'ab bin Umair yang telah memperjuangkan ajaran agama, yang telah menunjukkan cintanya, dedikasinya kepada Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah berputus asa untuk memperjuangkan ajaran agama Allah ini, untuk menyampaikan dakwah ini. Agar apa?
agar agama Allah ini terus eksis di atas bumi ini. Semoga dengan ceramah ini dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.